Baik, Bapak dan Ibu, mungkin saya sini membuat rekaman untuk penjelasan terkait DSS 07 untuk perubahannya. Jadi untuk DSS 07 sendiri nantinya akan berubah, ada beberapa hal yang berubah dari perangkatnya. Mungkin di sini saya share screen terkait untuk yang pertama terkait dengan pengisian checklistnya dulu. Baik, untuk pengisian di sini, untuk checklist ini adalah checklist yang nantinya diisi sama Bapak dan Ibu untuk pengisiannya apakah rekomendasi K atau BK. Nah, untuk di sini bedanya adalah karena yang baru ini adalah mengelompokkan dari SKKNI, jadinya nanti di sini ada beberapa kelompok pekerjaan. Contohnya di yang kelompok pekerjaan satu yaitu mendesain CPPOB. Untuk elemen-elemen di sini ini langsung di state langsung dari SKKNI. Jadinya untuk hasilnya mungkin eh, pengerjaan peserta ini cukup bingung kalau misalkan langsung diberikan elemen-elemen ini dan diberikan tugasnya ke peserta. Jadi ini hanya dipegang Bapak dan Ibu untuk menilai bagaimana pemenuhan dari peserta tersebut terkait unit-unit yang berada di sini. Kemudian untuk mendukung peserta di sini terdapat eh, namanya DPUM. Sebentar saya coba DPU. DPOM ini merupakan salah satu dokumen simulasi uji kompetensi. Jadi di sini adalah yang tadi sebelumnya di CL itu ada yang perangkat terkait. Jadi nanti di sini sebagai SOP-nya untuk di DPUM. Jadi nanti DPUM ini isinya terdapat instruksi-instruksi yang sekiranya untuk pengerjaan di peserta. Jadi contohnya di kelompok pekerjaan satu mendesain CPPOB ini biasanya keluarannya adalah manual CPPOB. Nah, di sini terdapat skenario pada lampiran 1A. Baru nanti dikerjakan instruksi-instruksi di bawah ini, contohnya mulai dari yang bagian A itu acuan normatif, kemudian komitmen manajemen di bagian B, sampai terakhir ke proses sampai ke penilaian SSOP-nya juga dan identitas dokumen sampai bagian I. Jadi di sini nanti terdapat pengerjaannya di mana ini sudah diberitahu. Kemudian nanti ada juga untuk case di lampiran 1B. Nah, untuk lampiran-lampiran tersebut apa? Nah, lampiran-lampiran tersebut ini nantinya sebagai dokumen untuk pendukung peserta dalam mengerjakannya. Jadi untuk contohnya untuk set A ini skenario-nya adalah seperti ini. Nanti peserta langsung menyusun manual GMP berdasarkan skenario tersebut dan produknya apa gitu dari sini. Contohnya di sini adalah biskuit. Maka untuk acuannya adalah produknya adalah biskuit dan pekerjaan manual mutunya. Kemudian yang untuk lampiran 1B yaitu identifikasi penyimpangan ini nantinya dikerjakan untuk laporan penilaian ketidaksesuaian. Nanti itu formnya adalah form 3. Nah, seperti itu nanti jadi Bapak dan Ibu diberikan dari tim LSP ini masing-masing set yang sudah ditentukan. Jadi nantinya Bapak dan Ibu akan mendapatkan bagian yang bagian ini yang untuk SAP simulasi dan juga set yang sudah ditentukan oleh tim sertifikasi. Itu diantaranya set C dan juga set D. Jadi yang akan dipakai untuk besok. Set C adalah koko pandan dan set D adalah produknya itu selai buah. Seperti itu untuk DPUM. Nanti di bawah sini juga Bapak dan Ibu diberikan panduan penilaiannya. Contoh untuk instruksi satu tuliskan acuan normatif. Ini KUK terkait yang bisa dikerjakan di eh, lembar yang ada tulisan keadaan BK atau di CL, di checklist, itu unit 1.1, unit 4 1.1, 1.2, dan 3.1. Nah, ini di lembar telusurnya adalah untuk CL 1. Kalau untuk CL ini nantinya di lembar telusur adalah namanya TPD. Jadi nanti semisal di sini tulisannya CL 1 bagian A berarti nanti di lembar telusurnya adalah di TPD di bagian 1A seperti itu. Saya contohkan untuk lembar telusurnya seperti apa. Eh, Seperti ini jadinya. Jadi
Di sini ada perubahan beberapa nama. Yang pertama TPD. Nah, TPD ini adalah CL, CL yang biasa dari dokumen pekerjaan peserta. Kemudian PMO ini adalah pengganti CLP, sama untuk ininya. Kemudian DPL adalah pertanyaan lisan. Nah, untuk TPD di sini, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu kan nanti di bawahnya DPUM itu terdapat penilaian untuk asesor. Nah, itu setiap KUK-nya nanti tolong disesuaikan dengan nomor soal di pengerjaan peserta. Contohnya seperti acuan normatif terdapat di CL1. Itu dianggap sebagai eh, 1A seperti ini contohnya. 1A untuk acuan normatif ada di unit 1.1, maka untuk di lembar telusurnya adalah di 1A. Nanti dilihat untuk pengerjaan dokumen manualnya ya adalah di bagian 1 di bagian CL1 atau di eh, manual mutu, dan di bagiannya itu adalah di part A seperti itu. Nanti sampai bawah juga ini, jadi A, huruf-huruf ini adalah menunjukkan si soal itu part apa. Jadi eh, semisal 1F berarti soal itu adalah CL1 eh, part F seperti itu. Kemudian untuk di sini PMO terdapat dua. Nah, ini kan tanda garis miring ini adalah atau. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih salah satu dari perangkat ini ataupun dua-duanya boleh. Untuk TPL juga bisa dipilih salah satu ataupun keduanya bisa dipakai. Untuk TPD mohon dilengkapi pertanyaan mendukung observasinya sebagai bukti tambahan untuk peserta. Kemudian juga untuk apabila masih kurang bisa ditambahkan dengan DPL seperti itu untuk lembar telusurnya. Nah, mungkin saya contohkan juga untuk gimana isi dari dokumen salah satu pekerjaan peserta. Eh, jadi untuk dokumennya sebagai contoh yang manual CPPOB ini, nantinya Bapak dan Ibu kan di sini terdapat beberapa hal yang diisi. Sebagai contoh ini A, acuan normatif, B, komitmen manajemen. Nah, satu yang manual CPPB ini dianggap adalah yang satu. Jadi nanti kalau misalkan untuk acuan normatif terisi, berarti terisi di lembar telusur itu adalah 1A. Kemudian apabila di komitmen manajemen terisi dan sesuai keadanya, maka yang diisi adalah yang bagian 1B, yang di lembar telusurnya itu dibulatkan. Seperti itu, nanti di sini ada sampai C dan sampai ke I untuk daftar dokumen di KSOP. Jadi nanti sampai 1I untuk pengerjaannya. Juga untuk yang lain ada CL2 untuk monitoring SSOP, laporan penilaian, dan juga rencana pelatihan. Seperti itu. Baik, mungkin seperti itu yang berubah Bapak dan Ibu untuk pengerjaannya. Mungkin secara umum masih sama untuk eh, hasil dari outputnya, itu menyusun manual CPVOB, lembar monitoring, kemudian laporan penilaian ketidaksesuaian sampai ke eh, rencana pelatihan. Jadi mungkin memang mungkin beberapa adaptasi terkait perangkat ini. Nanti juga untuk set soalnya sudah di arrange oleh LSPJMKP. Nanti Bapak dan Ibu sudah tinggal melihat aja set yang didapat apa, kemudian dilakukan pengerjaannya. Mungkin dari saya cukup untuk penjelasannya. Terima kasih. Saya akhiri untuk penjelasan saya.